Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Fahia Kirana. Saya bersama kedua teman saya, Hasna Konita dan Zain Fairusafa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil gagasan tertulis kami yang berjudul Katalisator Berpikir Objektif dalam Bermedia Sosial, Analisis Fenomena Panjat Sosial yang telah kami susun dengan sebaik mungkin. Selanjutnya akan ada pemateri pertama yang disampaikan oleh Hasna Konita. Latar belakang dari gagasan tertulis kami adalah saat ini tidak ada batasan dari setiap orang untuk mencari informasi, khususnya melalui internet. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, dapat dilihat bahwa masyarakat lebih sering menggunakan internet, salah satunya yaitu untuk mengakses media sosial. Perubahan keadaan yang membuat pola komunikasi masyarakat yang awalnya bisa bertatap muka, saat ini hanya bisa mengandalkan internet itu sendiri. Hal itulah yang menyebabkan banyak dari kalangan masyarakat yang berlomba-lomba ingin menaikkan status sosial menjadi lebih tinggi melalui media sosial atau disebut juga dengan panjat sosial. Jika hal itu dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas berpikir secara rasional dari setiap individu. Tujuan dari gagasan tertulis yang kami buat adalah yang pertama untuk menciptakan alternatif website dan yang kedua untuk meluruskan dan membuka pemikiran masyarakat dengan alternatif website. Manfaat dari gagasan tertulis yang kami susun adalah mampu menyediakan media alternatif berupa website yang mampu dirasakan manfaatnya secara komprehensif oleh peneliti, siswa SMA ITB Ummul Qura, dan masyarakat umum. Berikut adalah temuan peneliti berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan kepada 106 responden yang penulis anggap sudah mewakili populasi tertentu. Pada diagram 1, yaitu aplikasi media sosial yang sering digunakan, aplikasi media sosial WhatsApp memperoleh persentase terbanyak yang dipilih responden sebagai media sosial yang sering digunakan, yakni 39,6%. Hasil analisis berdasarkan alasan yang diberikan oleh responden, penggunaan WhatsApp sebagai aplikasi praktis karena di dalamnya pengguna dapat saling berkomunikasi berupa chatting, membagikan foto, video, dan informasi tertulis. Pada diagram kedua, konten yang sering dibagikan di media sosial, Pada diagram kedua, konten yang sering dibagikan oleh pengguna di media sosial yang memperoleh persentase terbanyak, yakni aktivitas keseharian sebesar 40,2%. Sesuai kondisi saat ini, pemerintah sedang melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Maka seluruh masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah, sehingga masyarakat lebih sering menghabiskan dan melakukan aktivitas kesehariannya di rumah. Kondisi demikian berdasarkan hasil analisis alasan responden, mempengaruhi intensitas penggunaan media sosial. Selanjutnya, diagram 3 menjelaskan seberapa sering membagikan konten di media sosial. Waktu pembagian konten di media sosial ini, terutama di Instagram, jawaban seminggu sekali memperoleh persentase tertinggi, yakni sebesar 34%. Hal ini disebabkan oleh kreasi atau kreativitas konten yang dibuat untuk dibagikan di media sosial. Selanjutnya, diagram 4 menjelaskan mengenai aplikasi media sosial yang sering dipakai untuk panjat sosial. Berdasarkan diagram di atas, aplikasi-aplikasi media sosial tersebut memiliki peranan masing-masingnya dalam memfasilitasi aktivitas panjat sosial. Adapun fasilitas foto dan video dalam hal ini diwakili oleh Instagram, video diwakili oleh TikTok dan YouTube, tulisan diwakili oleh Twitter, sedangkan aplikasi media sosial secara keseluruhan sudah mencakup semuanya, baik itu foto, video, dan tulisan yakni WhatsApp. Solusi yang sudah diterapkan ini terdapat pada UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu, Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri telah meluncurkan virtual police atau polisi virtual yang ditujukan untuk menghindari tindak kriminal terkait UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Dengan website yang mengutamakan konten kreatif, konteks audiovisual yang kreatif, serta konten yang atraktif, diharapkan hal itu dapat mengedukasi dan dapat memaksimalkan setiap bagian dari masyarakat dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang dapat membantu melaksanakan gagasan ini, yang pertama ada pembuat website, pengguna website, dan sosiolog. Pembuat website berkontribusi menjalankan perannya yang bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, dan mengembangkan website. Yang kedua, pengguna website. Pengguna website dapat menjalankan perannya yakni dengan memberikan feedback, sehingga dapat membuat terjadinya komunikasi dua arah yang dapat membuat baik pengguna ataupun pembaca website dapat menggunakan website tersebut dengan baik. Yang terakhir ada sosiolog. Website yang berisi informasi penggunaan media sosial yang bijak, perlu adanya kontribusi peran dari sosiolog, terutama ahli yang fokus pada sosiologi komunikasi di media sosial sebagai pihak yang menguasai dalam hal komunikasi yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada langkah strategis. Langkah strategis ini
ada 6. Yang pertama, membuat website yang informatif dengan tampilan dashboard yang menarik. Kedua, menentukan kontes atau etalase yang atraktif. Ketiga, menentukan ruang lingkup website yang fokus pada satu pembahasan. Keempat, menampilkan menu navigasi di dalam website. Kelima, membuat halaman tentang kami atau halaman kontak di dalam website yang berisi tentang informasi terkait website. Dan yang terakhir, yaitu memperbarui dan terus mengembangkan website secara berkala. Dapat disimpulkan dari poin-poin yang tadi, dapat dikatakan bahwa analisis poin-poin implementasi gagasan di atas, penulis memiliki optimisme website ini dapat menjadi katalisator berpikir objektif dalam bermedia sosial, analisis fenomena panjat sosial. Itu website ini dibuat dengan informatif dan menampilkan tampilan dashboard yang menarik. Ruang lingkup website difokuskan ke satu pembahasan, yakni informasi penggunaan media sosial dengan bijak. Informasi ini akan disampaikan berupa beberapa bagian, yaitu berupa tulisan, gambar atau grafis, video, dan kolom khusus konsultasi. Bagian-bagian tersebut nantinya akan dimasukkan dalam menu navigasi yang terdapat di menu website. Seiring berjalannya waktu, website sebagai katalisator berpikir objektif dalam bermedia sosial harus diperbarui dan dikembangkan secara berkala. Website yang dikelola dengan baik dan terus diperbarui dapat menjadi website interaktif yang membuat terjadinya komunikasi dua arah yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya membuat masyarakat menjadi teredukasi, tetapi juga dapat memaksimalkan setiap bagian dari masyarakat dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.